Cumi-cumi darat. Yoi. Kalau dulu mobil siasat tebal alias diesel kurang dilirik, sekarang justru jadi salah satu favorit terutama buat dimodifikasi. Mulai dari MPV sampai SUV-nya, semua sekarang kita lihat di jalanan berlari kencang. Nggak lupa juga, tinta-tinta hitam mengepul di belakangnya. 400 HP lebih Innova bermesin 2KD ini telah dimodifikasi, khususnya sektor performance. Mulai dari ganti nozzle, remap ECU, intercooler, ganti camshaft, piping, dan masih banyak lagi yang nggak heran torsinya bisa nyampe 800 Nm. Salah satunya adalah Bro Aldi dengan Toyota Kijang Innova 2KD yang pastinya doi udah modifikasi mobilnya beraliran street racing. Pasti bikin curiga, ada apa sih dengan nih mobil? Oke Black Pals, balik lagi hari ini bersama gue Audi. Nah, hari ini akhirnya nih setelah sekian lama kita dapat ngebahas mobil diesel. Nah, jadi langsung aja kita ketemu sama narsum kita kali ini, Bro Aldi. Halo Bro Aldi. Halo. Nama gue Aldi, gue pemilik dari Toyota Grand New Kijang Innova diesel otomatis tipe G. Anak muda kalau masa itu dikasih Kijang Innova, gue yakin pikirannya, damn, gue dapat kutukan, mak gue nggak suka nih sama gue nih, makanya dikasih mobil begini. Jadi lu basicnya tuh dari Kijang gitu ya? Sebenarnya sih secara nggak sengaja sih sebenarnya. Secara nggak sengaja? Keluarga, orang tua tuh sukanya Kijang dari dulu. Oke. Gitu. Lu cemplung di dunia diesel tuh dari tahun berapa sih sebenarnya? Main diesel itu, gue baru main itu sekitar tahun 2016. Dari 2015, gue udah ada niat mau ganti mobil dari Innova bensin ke Innova diesel. Nggak sengaja akhirnya temen gue sendiri lah itu nawarin mobil nyokapnya karena mobilnya nggak kepake. Ya udahlah, gue terusin gitu untuk terusin rawat gitu. Niatnya sih nerawat gitu. Tapi akhir-akhirnya kecemplung jauh juga. Mobil ini tuh memang istilahnya melekat banget lah buat keluarga. Jadi emang apalagi kalau lebaran, wah nih mobil pasti berseliweran di mana-mana gitu kan. Tapi udah beberapa tahun ini, dimulai dari 2010-an lah ya, mobil-mobil ini tuh udah mulai mempunyai apa ya, trademark sendiri menurut gua. Nah, udah ada Pegas nih, ini udah dimodernisasi ya, tapi nggak apa-apa, ini salah satu contoh modifikasi yang ngebikin hidup lo lebih mudah. Memang sih kalau gue pribadi ngelihat dari luar, ini style-nya kan kayak agak slow aja, sleeper aja gitu kan. Tapi kan dagingnya ada di mesin semua nih. Ya, betul. Nah, kalau buat mesin nih, yang sudah lo bangun di mobil ini tuh udah lo rubah apa aja? Mesin yang pertama, yang jelas turbo gue udah ganti, terus open filter, noken udah ganti, terus ada pemakaian radiator aluminium, terus ada penambahan surge tank, terus ada beberapa part internalnya yang udah gua ganti untuk mensupport tenaga ini. Tapi yang lu kejar dari sini tuh emang kayak big horsepower, atau lu ngejar apanya gitu? Karena kan ini bisa dibilang kan mobil contoh dari bengkel lu. Iya. Ya istilahnya kalau di luar dibilang demo car lah Ya, istilahnya betul, gitu kan. betul. Nah, yang lu kejar dari ngebangun mesin, parts-parts itu di mesin itu apa yang lu kejar sebenarnya? Sebenarnya gue pengen di mobil gue ini mencakup 3 hal di mobil ini. Oke. Yang pertama bisa balap, ibaratnya ready to use race lah. Oke. Yang kedua daily masih bisa dipakai. Ibaratnya karena gue punya bengkel, gue sering bawa barang apa segala macam Jadi gitu. juga lu belanja barang selama bawa barang masih pakai di mobil nih. Itu karena memang hakikatnya mobil diesel adalah mobil pengangkut barang sebenarnya kan. Ya gitu. Terus udah gitu di Kijang lagi. Ya, Kijang lagi. Mobil pekerja bener-bener kan itu dia. Terus yang ketiga masih bisa touring. Masih bisa touring. Jadi touring mau kemanapun masih aman aja. Jadi gua R&D-nya ibaratnya bener-bener 3 hal ini harus mencakupi semua. Sampai sejauh mana dengan spek kayak begini lo buat touringnya tempo hari? Kalau sejauh ini gue sampai Bali udah pernah. Sampai Bali udah pernah nih ya? Ya, sampai Bali udah pernah. Tapi kalau untuk gila bawanya dengan spek kayak gini, gue pernah Jakarta Madura PP. Jakarta Madura PP gitu. Jakarta Madura ibaratnya gue dari Jakarta sampai Madura sarapan, langsung balik lagi. Tapi itu selama di jalan gue bejek pol 180, 190 sampai 200. Itu nonstop. Gue cuma berhenti buat rest area, ngisi solar, makan sebentar, langsung bejek lagi.
kalau kaki-kaki ini lu apain aja? Oke, kalau kaki-kaki yang jelas ini gue shock sama pair gue custom. Lu custom Ya, ya? custom Oke. yang jelas posisinya sekarang lebih keras daripada Iya. standarnya gitu kan, karena memang performance mesin udah tenaganya udah gede, terus kita butuh juga traksi untuk dapat. Betul, gitu. karena kalau nggak kesalurin Nggak traksi kesalur tuh. semua gitu, terus kayak pemilihan pelek itu juga berpengaruh dan Oke. lebar pelek itu berpengaruh. Untuk peleknya gue pakai tipe RPF1 Phase 2 flat face dengan lebar 8,5 rata ET32 dan memakai ban Campiro SX2 ukuran 245/40. Gue disclaimer dulu ya, ini Iya. bukan pelek ori gitu. Oke, Ini pelek ibaratnya pelek aftermarket selain ori gitu. Memang sekarang kan banyak yang beredar. Iya. Cuman untuk dapat pelek yang seperti ini agak susah. Agak susah, benar. Karena speknya agak sedikit langka. Nah, balik lagi lu karena emang mengejar spek lebarnya dan offsetnya kali di sini iya, ya. betul. Di sisi pengeremannya gue memakai BBK Brembo 4 pot. Nah, sebenarnya pertanyaan kenapa sih harus ganti rem? Nah, ini nih menurut gua memberikan kesan slipernya makin dalam lagi. Barat kata bodi boleh kelihatan normal biasa aja kijang, tapi udah pasang BBK pasti ada sesuatu yang lebih dalam lagi nih yang bisa dikulik dari mobil ini. Gue rekomen kalau untuk diesel ya, kalau bisa jangan pakai yang standar. Oke. Gitu, mau pakai dia run stop, mau pakai ibaratnya brand-brand sekarang banyak ya. Terus yang paling utama paling gampang itu ganti selang rem. Gitu. Selang rem remnya ya. diganti Oke. karena bawaannya diesel itu kebanyakan remnya bablas. Kalau kita beranjak lagi nih ke bagian yang lain nih. Iya. Maksudnya lu kan pasti juga harus memperhatikan estetika di mobil dong Iya. gitu kan. Kalau untuk dari luarnya dulu deh, Iya. eksterior gitu. Ini yang dirubah apa aja nih kira-kira? Oke, sebenarnya yang pertama itu gue cat body ini udah gue siram full. Lu siram full Iya, ya? gue siram full karena bawaannya kan dia metalik. Oke. Nah, ini gue solid hitamnya. Oh, jadi hitam solid. Oke. Hitamnya hitam solid, makanya sebenarnya agak sedikit butek, cuman kalau misalkan di kondisi tertentu dia akan deep banget. Deep banget Gitu, bener kalau hitam hitamnya. solid gitu. Ha. Nah, terus spion gue ganti pakai punya Camry. Nah nih, ini jurus-jurusnya pemain kijang lama nih begini. Ya. Spion kudu ganti dari zaman dulu masih begitu Betul. nih. Itu starter kit wajib. Starter kit wajib kijang. Innova nih menurut gua tarikan bodinya tuh walaupun gede tapi tetap agak lancip. Nah ini bodi bentukan si spionnya juga agak lancip, ini masuk banget. Untuk headlamp gue hanya memakai HID biasa Philips. Oke. Terus fog lamp gue pakai Proji. Pakai Proji baru Pakai di sini Proji, yang ya. bikin terangnya nih lah ya. Ya, ibaratnya buat support aja, buat support, terangnya benar. gitu. Kalau untuk di atas memang ya nggak terang-terang banget. Ah. Karena di sini gue tampilannya emang look-nya pengennya clean. Clean benar, Banget gitu. benar. Jadi yaitu untuk perlampuan, terus lampu stop lamp belakang gue ganti aftermarket V2. Terus yang di sini sebenarnya yang agak sedikit unik, ini gue pakai lampu sennya USDM dan ini gue ngeracik sendiri ya. Lu ngeracik sendiri ya. Gua ngeracik Jadi lu sendiri. kalau nyalain lampu kecil tuh dinyala juga tuh ya. Ya, dia nyala. Ah. Jadi sebenarnya bukan USDM. Kalau USDM kan dia lampu kecilnya nyala, pada saat sen dia makin Iya. terang aja kan. Ah. Gue lebih ke Eropa sih sebenarnya. Oh, EUDM. EUDM Jadi ya. kalau lampu kecil nyala, kalau dia ngesen mati. Oh, mati tapi kedap-kedip Normal, nih. kedip-kedip Ah. gitu. Nah, itu gue nge-build sendiri. Oh, lu nge-build Gue sini ya? bikin alatnya sendiri. Oke. Gitu. Jadi ini salah satu hasil karya gue juga sih. Kalau si add-on ini, itu tambahan apa aslinya deh? Sebenarnya tambahan karena ini gue Innova gue Ah. tipe G. Oke, ini tipe G. Kalau Iya, yang pakai add-on tipe tuh G. dia tipe apa ya sebenarnya? Tipe V sebenarnya. tipe V. Tipe V kebanyakan. Oke. Jadi ini gue add-onnya tambahan itu body kit depan sama set skirt, Set skirt aja samping dia. kanan kiri aja. Kalau di bagian bumper belakang nggak ada tambahan? Sebenarnya ada, cuman gue Oke. nggak suka. Oh. Sama add-on yang di belakang bentuknya menurut gue kurang manis aja sih. Tapi Ah. balik lagi ke selera ya. Ke selera, iya, Karena benar, kalau benar, gue benar. nggak suka aja selera yang body kit yang untuk Innova di belakang gue Di belakang lu suka. kurang demen, makanya Nah, lu jadi pakai depan sama samping sampingnya aja. Nah, terus Oke. yang selanjutnya itu talang air gue pakai yang slim. Oke. Ini sebenarnya bawaan dari Innova bensin luxury. Kaca film gue memakai Lumar 20%. Tuh emang kalau pemain lama tuh demennya kaca bening-bening. Kalau interior nih, lu daleman sama audio tuh yang lu rubah apa aja? Sebenarnya gue masih standar, Ah. jadi nggak terlalu banyak perubahan. Ya, masih bawaan mobil ini fabric, Ah. gue pakai fabric bawaan. Cuman safety belt gue ganti pakai warna biru, Warna biru ya gue. kayak model-model Eropa lah. Ah. Terus head unit gue pakai Android.
Terus untuk setir gue pakai Celica. Oh. Setir pakai Celica. Terus untuk speedometer gue pakai Indiglo. Terus udah gitu untuk shift knob gue pakai MS Titanium. Oke. Dari Thailand. Untuk audio, untuk speaker dan lain-lain gue kebanyakan masih standar. Masih standar. Karena ya? gue nggak terlalu fokus di audio. Iya, dia fokusnya ngedengerin suara mesin soalnya. Betul. Jadi agak beda nih. Ya. Ya. Gitu kan. Terus masuk sini tuh lu kayak berasa jadi emang bawa mobil sport gitu loh, karena setirnya tuh emang ngebikin feel seperti itu. Lalu kita juga bisa lihat kayak di sini tuh ada boost meter, semua dipasang penunjang emang untuk kita ngecek tenaga mobil ini, mesinnya ngeboost di berapa. Nah, tapi kalau diesel sendiri karena semakin menjamur, Iya. itu kan kayaknya ada kelas-kelasnya lagi Betul. sekarang ya. Nah, kalau mobil lo nih ikut kelasnya apa aja nih kalau lagi balap nih? Kalau di mobil gua tuh biasanya gua ikut kelas balapnya itu bracket 9. Bracket 9. Bracket 9. Itu buat 201 atau? 201. Oke. Terus kalau untuk 400 meter itu bracket 14. Oke. Tapi itu gua ikut bracket 8,5 juga. Oke. 201-nya terus sama bracket 8. Oh. Biasanya gitu. Jadi ibaratnya di bracket ini gue ikut kelas 3 kelas ini Iya. gitu. Terus kalau untuk spesial untuk di Nah, dieselnya di diesel ini kan ada spesial lagi dia kan? ya, karena untuk spek segini gue biasanya ikutnya itu 3.500 Monster Diesel Oke. sama 2.800 remap only. Nah, dari sekian macam banyak kelas itu, Hmm. prestasinya apa aja nih mobil berat ini? Oke, kalau dari sisi prestasi sih sebenarnya ada beberapa kelas ya. Kayak di bracket 9 dia udah pernah podium 1. Bracket 8,5 sama 8 juga pernah podium 1. Terus Pro Street 2700 podium 2 sama 3. Oke. Terus sama Monster Dieselnya pernah podium 1 pernah, terus 4 pernah, 5 pernah. Gila, kayak semua posisi udah lu rasain tuh ya? Ya sebenarnya podium itu kan sebenarnya buat gue bonus ya. Bonus. Karena biasanya kalau ikut balap kan ya banyak hal yang terjadi lah. Betul. Jadi kayak ibaratnya lawan kita mobilnya trouble Iya. atau apalah, jadi apapun bisa. Jadi menurut gue podium itu bonus aja sih. Bonus aja Gue ya? lebih suka nyari best time sih kalau balap itu. Oke. Jadi dapat best time-nya berapa di balap itu, ya itu yang lebih gue Iya. senengin lah. Kedepannya kira-kira nih mobil mau lo apain lagi nih? Untuk kedepannya ya, rencananya sih yang jelas pengen di sektor interior dulu nih. Oh, lu mau lari dari mesin dulu nih ya, Ya. ke bagian yang lain nih ya? Pengen interior dulu yang pertama, pengen gua full black, entah ibaratnya nanti ada beberapa part ganti jok atau segala macam. Full black nih ya? Full black lah. Full black ya. Ini ubahannya kan udah cukup banyak nih. Iya. Pasti black test di rumah ada yang nanya nih. Hmm. Kira-kira budgetnya berapa sih? Sebenarnya ini bisa sampai udah pala 2 sih. Sudah sampai pala 2 Iya, juga? kenapa yang bikin mahal sampai pala 2? Karena R&D-nya. Oh, karena lo ngitung R&D-nya Iya, tuh ya? Benar, itu benar, ngitung benar. R&D-nya. Tips and triknya tuh apa sih? Oke, yang pertama yang jelas satu, pastikan mobil kalian sehat. Oli nggak pernah telat, olinya juga pakai oli yang tepat gitu Iya. kan. Terus yang kedua, persiapkan adalah budgetnya. Terus yang ketiga, kita ngomongin spek. Oke. Nah, spek ini berpengaruh sama skill bawa kendaraan. Oke. Karena kalau gue biasanya nge-build mobil itu intinya gini, bukan kita yang dikendalikan mobil, Ya, tapi mobil yang kita kendalikan. bener. Gitu. Sebenarnya 3 faktor ini aja sih yang benar-benar ya ibaratnya kalau mau upgrade diperhitungkan dengan matang-matang gitu. Mobil ini ya sempurna dalam arti kata bisa dipakai untuk semua keperluan yang benar dan on point gitu. Nggak cuma sekedar style, nggak cuma sekedar bacot speknya doang, enggak. Semuanya balance dan itu gak gampang. Kira-kira menurut lu nih, arti modifikasi ini apa nih? Modifikasi adalah proses. Jadi kita harus melewati namanya proses ini. Jadi namanya proses itu dari proses buruk menjadi proses yang lebih baik atau dari proses yang baik menjadi yang lebih baik lagi. Nah, Black Pals, itu dia kurang lebih wawancara diesel kita hari ini. Cukup menarik nih ya, banyak juga infonya seputar mobilnya dan juga seputar dunia diesel, walaupun mungkin nggak terlalu dalam kita
expose-nya, tapi ya menurut gue sih infonya udah cukup jelas lah buat kalian di rumah. Oke, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, serta tekan tombol notifikasi. Jadi kalau ada video baru dari kita, notifikasi langsung masuk ke digital platform kalian. Oke, jadi sampai ketemu di Drive It modifikasi selanjutnya. Goodbye Black Pals!